Bahasan mengenai rangkaian arus bolak-balik. Dengan sub bahasan kita adalah rangkaian seri RLC. Seperti ini. Rangkaian seri RLC terdiri dari rangkaian hambatan atau resistor, satu atau lebih boleh, induktor dengan lambang L. Induktor ini sering juga disebut sebagai kumparan. Kemudian kapasitor dengan lambang C. Kemudian ketiganya, resistor, induktor, dan kapasitor dihubungkan secara seri dan dihubungkan juga dalam rangkaian tertutup dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini adalah sumber tegangan bolak-balik yang diberikan tanda seperti ini. Sehingga ketika pada rangkaian ini kita hubungkan secara tertutup ya, dengan sumber tegangan bolak-balik yang tegangannya berfluktuasi atau berubah-ubah dengan persamaan V sama dengan V max sin omega T, maka akan mengalir arus listrik yang arahnya seharusnya juga akan berubah-ubah, tapi dalam gambar ini hanya digambarkan satu arah, tapi harusnya arahnya bolak-balik ya, bolak-balik. Di mana arah arus yang bolak-balik ini besarnya I-nya sama dengan I max sin omega T plus minus theta. Apa itu tetanya? Tetanya itu adalah sudut fase antara I dan V. Nah, ketika arus sudah mengalir pada rangkaian ini, maka masing-masing komponen listrik, resistor, induktor, dan kapasitor ini akan mendapatkan atau memperoleh tegangan atau beda potensial antara kedua ujung kaki-kakinya. Tegangan atau beda potensialnya adalah VR pada hambatan R, VL pada hambatan L, dan VC pada pada kapasitor C. Ya, pada kapasitor C. Ya, jadi saya ulang lagi, VR pada hambatan R, VL pada induktor L, ya, kemudian VC pada kapasitor C. Itu adalah tegangan-tegangan yang diperoleh pada masing-masing komponen. Tegangan-tegangan ini juga tentunya karena baik tegangan sumbernya dan arusnya berubah-ubah sebagai fungsi waktu, maka tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, dan tegangan pada kapasitor ini juga akan berubah-ubah sebagai fungsi waktu. Di mana perubahan sebagai fungsi waktunya itu akan mengikuti perubahan sinus, ya. Akan berubah fungsi sinus, ya, berubah fungsi sinus. Bagaimana hubungan tegangan dan arus listrik pada rangkaian seri RLC? Kita gambarkan lagi di sini rangkaian seri dari resistor, induktor, kapasitor yang dihubungkan secara tertutup dengan sumber tegangan bolak-balik sehingga arus mengalir secara bolak-balik juga pada rangkaian ini, sehingga akan timbul ya, tegangan VR pada resistor R, tegangan VL pada induktor L, dan tegangan VC pada kapasitor C. Bagaimana hubungan antara VR, VC, VL, dan VC
serta I. Kita lihat sekarang. Kalau VR ini adalah tegangan pada resistor, pada subbagian sebelumnya ketika kita membahas mengenai sifat resistor pada saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka diagram fasor dari resistor tersebut yang menunjukkan hubungan antara VI ya, adalah seperti ini. VR ke kanan, ini standarnya. Kenapa saya bilang standar? Karena boleh aja VR-nya ke atas, tapi nanti ya, tegangan pada komponen lain diagram fasornya juga akan berubah. Yang saya bicarakan adalah standarnya aja, ya standarnya. Jadi standarnya diagram fasor dari VR tegangan pada resistor adalah ke kanan. Kalau VR ke kanan, ya, maka tegangan pada induktor yaitu VL, diagram fasornya adalah ke atas. Saya tidak perlu bahas juga tentang ini, ya, arah diagram fasornya, karena ini sudah kalian pelajari pada saat membahas mengenai sifat induktor, resistor maupun kapasitor ya, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Kemudian VC, tegangan pada kapasitor ya, tegangan pada kapasitor akan berarah ke bawah. VC seperti itu. VL ke atas, VC ke bawah. Secara vektoris, ya, secara vektoris, maka kalian tahu dengan asumsi VL-nya lebih besar daripada VC-nya, maka ada selisih antara VL dan VC. Kemanakah selisihnya? Kalau VL lebih besar dari VC, sudah barang tentu selisihnya adalah ke arah atau searah VL. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah selisih antara VL dan VC. VL min VC. Ya. Jelas ya? Ya. Kemudian, karena ini adalah diagram vektor, ya, maka kita bisa hitung, ya, tegangan total, ya, tegangan total ini dalam hubungannya dengan VR, VL dan VC. Ini VR, ini VL min VC, karena VL dan VC segaris tadi sudah disebutkan. Ini adalah selisih dari VL dan VC, ya, karena VL lebih besar daripada VC, maka selisihnya ke atas. VL min VC dan VR membentuk sudut 90, maka totalnya adalah ini. Ini adalah V totalnya. Ya. Bagaimana hubungannya dengan arus listrik? Arus listriknya adalah I-nya ke kanan. Kenapa? Waktu itu sudah dibahas pada saat membahas mengenai resistor, sifat resistor saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, yaitu bahwa tegangan pada resistor adalah sefase, ya, arahnya sama dengan arusnya, ya, segaris. I dan VR adalah segaris. Ya. Sehingga kita lihat di sini antara I dan V akan membentuk sudut theta. Artinya apa? Artinya di sini bahwa antara tegangan, ya, total V totalnya ini dan arusnya I-nya, ya, arusnya ini berbeda fase sebesar theta. Sehingga ketika V-nya memiliki persamaan V max sin omega T,
maka I-nya adalah I max sin omega T plus minus theta. Kenapa ditulis plus minus theta? Nah, karena fasenya ini, beda fase tetanya ini, bisa ke arah positif seperti ini pada gambar ini, bisa saja ke arah negatif ya, bawah ini. Kalau seperti ini dikatakan bahwa tegangan mendahului arus sebesar theta dengan beda sudut fase sebesar theta. Tegangan mendahului arus ini berarti bahwa pada saat sudah ada tegangan, arusnya itu belum langsung ada. Jadi akan menunggu waktu sebentar, sekian sepersekian detik untuk ada arus ketika tegangan pada rangkaian tersebut sudah diberikan. Saya ini memberikan contoh hanya untuk VL lebih besar daripada VC. Kita lihat nanti untuk sifat-sifat yang tertentu. Berapa besarnya V dalam hubungannya dengan I atau dalam hubungan dengan VR, VL, dan VC? Kalau kalian lihat dari diagram fasornya, sudah barang tentu kalian tidak perlu harus menghafalkan rumus, karena saya rasa rumus vektor sudah kalian pelajari, dan dari matematika kalian juga sudah mempelajari mengenai rumus Pythagoras. Jadi kalau antara VR dan VL min VC itu saling membentuk sudut 90 ya, maka V-nya kalian sudah pasti tahu ya. Berapa V-nya dalam hubungannya dengan VR min VL min VC adalah ini ya. Kalian semua udah tahu persamaan ini, saya tidak perlu harus jelaskan. Jadi V-nya sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Sudut tetanya bisa kita hitung dari mana? Dari tan theta sama dengan VL min VC per VR. Saya tidak perlu menjelaskan ini, sudah kelas 3, matematika kalian tentunya sudah bagus dan sangat bagus harusnya ya. Dengan theta ini adalah sudut fase antara tegangan dan arus listrik ya. Impedansi rangkaian seri RLC. Apa itu impedansi? Ya, kalian sudah pelajari di bagian depan. Ini merupakan hambatan total, baik yang real maupun imajiner, dari resistor, induktor, dan kapasitor. R adalah resistansi atau hambatan ya pada resistor. Diagram fasornya adalah R. Saya tidak perlu menjelaskan lagi juga ya, karena kalian sudah pelajari di subbagian yang sebelumnya ya, mengenai diagram fasor dari masing-masing hambatan ya, real ataupun imajinernya. XL reaktansi induktif ini adalah hambatan ya, yang ada pada induktor saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ya, di mana XL adalah omega kali L ya. Dan ini bisa saya tulis adalah sama dengan ya, omega ya, frekuensi sudutnya dikalikan dengan L induktansinya ya, omega kalikan L ya, itu adalah XL ya. Kemudian
XC ke arah bawah. Iya. XC adalah reaktansi kapasitif. Sorry, ini salah tulis. Harusnya XC ya. Harusnya ini adalah XC. XC adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif kalian juga sudah dijelaskan di bagian berikutnya sebelumnya. Ya, reaktansi kapasitif ya, ini sama dengan reaktansi kapasitifnya ini sama dengan 1 per ya, omega. Omega adalah frekuensi sudutnya dikalikan dengan C. C adalah kapasitansi dari kapasitor tersebut. Jadi kalau XL reaktansi induktif adalah omega kali L, maka XL sebagai reaktansi kapasitif adalah 1 per omega kali C. Saya nggak perlu jelasin juga tentang ini, karena sudah dibahas sebelumnya. Dari diagram fasor ini, tentunya kita nggak perlu harus menghafalkan rumus impedansi. Yang penting di dalam analisa rangkaian seri RLC adalah kalian tahu diagram fasornya. R ke kanan, XL ke atas, dan XC ke bawah. Ini standarnya seperti itu. Udah, yang kalian perlu hafalkan itu. R ke kanan, XL ke atas, XC ke bawah. Mana yang lebih besar, XL atau XC? Ya dihitung aja dari apa yang diketahui. Ya. Karena ada perbedaan besar XL dan XC, ya, XL dan XC. Dalam gambar ini kita asumsikan XL-nya lebih besar daripada XC, maka ada selisih antara XL dan XC, ya, sebesar itu. Berapakah impedansinya atau total dari itu? Kalian tentu tinggal gambarkan aja seperti ini. Ya, ini adalah impedansinya, setnya. Setnya adalah impedansinya. Ya, ini setnya itu adalah impedansinya. Berapa nilai impedansinya? Saya rasa kalian juga sudah mengerti. Dari pembahasan tentang vektor ataupun di dalam matematika mengenai rumus Pythagoras, kalian sudah bisa menghitung setnya itu adalah berapa. Ya, saya nggak perlu jelaskan. Setnya tentunya adalah R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya, dengan sudut tetanya kita bisa hitung dari tangen theta sama dengan XL min XC. Boleh nggak kita hitung dari yang lain, rumus yang lain? Oh ya, boleh aja. Kenapa tidak? Ya. Boleh aja kalian hitung dari dari rumus yang lain untuk menghitung tetanya. Bisa dari tangen theta, ya, tentunya bisa dari cos theta. Kalau dari cos theta, ya, maka cos theta adalah R per Z. Boleh nggak kita dari sinus theta? Iya, boleh-boleh aja. Berarti sin theta-nya adalah apa? Ya, sin theta-nya adalah XL min XC per Z. Jadi tidak harus menghitung tetanya itu dari tangen theta, tidak harus menghitung dari cos theta. Tetanya berapa? Kalau sudah kita ketahui tangen theta, saya nggak perlu jelaskan karena matematika kalian tentunya sudah bagus. Ya. Biasanya kita juga memakai cos theta juga di sini. Cos theta adalah R per Z. Nantinya pada saat kita menghitung daya, cos theta-nya itu dihitung juga
di mana cos theta-nya ini yang nantinya akan kita sebut sebagai faktor daya. Ya, jadi dalam pembahasan kita mengenai daya, cos theta ini disebut sebagai faktor daya. Sifat rangkaian seri RLC. A. Rangkaian bersifat induktif. Kapan rangkaian bersifat induktif? Rangkaian akan bersifat induktif kalau XL-nya lebih besar daripada XC atau theta-nya positif ke arah atas. Ya. Arus tertinggal dari tegangan sebesar theta, atau juga bisa disebut ya, tegangan mendahului arus sebesar theta. Jadi kalau arus tertinggal dari tegangan sebesar theta, kita juga bisa menyebut bahwa tegangan mendahului arus sebesar theta. Theta-nya adalah sudut fase antara tegangan dan arus listrik. Ya, saya nggak perlu jelaskan lagi, tadi di depan sudah. Jadi kalau ini R, XL ke atas, XC ke bawah. Kalau XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian bersifat induktif. Ya. Jadi sifat induktifnya lebih dominan daripada sifat resistifnya maupun kapasitifnya. Ya, seperti ini. Ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Ini kalian sudah tahu untuk menghitung setnya. Ya, di sini kalau kita gambarkan hubungan V dan I dalam grafik fungsi sinus, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini. Ini tegangannya yang merah, yang memiliki persamaan V sama dengan V maksin omega T. Ya. I-nya yang hitam, karena tadi disebutkan bahwa tegangan mendahului arus, berarti dalam diagram atau grafik sinus ini kalian perhatikan ujung dari V ini harus di depan ujung dari I. Ini dari grafik ini menunjukkan bahwa tegangan mendahului arus. Ya, mendahului arus. Jadi dia mendahului arus. Tegangannya sudah ada, arusnya belum. Ya. Tegangannya sudah mencapai ini, nilai ini, arusnya baru 0. Dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai tegangan mendahului arus. Ya, pada kapasitor yang pada induktor ya, yang kita rangkai seri dengan R, resistor dan kapasitor, ya, maka ketika rangkaian tersebut bersifat induktif, ya, I-nya tertinggal daripada tegangan atau tegangan mendahului arus, maka grafiknya adalah seperti ini. Maka di sini kalau V-nya adalah V maksin omega T, I-nya adalah I maksin omega T min theta. Kenapa minus? Karena ini menunjukkan bahwa arusnya tertinggal dari tegangan sebesar sudut fase theta ini. Ya, ini adalah penjelasannya hubungan arus listrik yang mengalir pada rangkaian dan tegangan total diperlihatkan oleh grafik sinus untuk perubahan kuat arus listrik dan tegangan total, di mana kuat arus listrik tertinggal dari tegangan atau tegangan mendahului arus listrik sebesar theta. Kalau kita gambarkan diagram fasornya adalah ini, I ke kanan, V-nya ke atas karena V-nya mendahului sebesar theta. Ya, seperti itu. Ya, karena theta sama dengan omega kali delta T, ya,
Jadi theta ini perbedaan sudut fasenya, atau biasa disebut juga sudut fase antara V dan I. Antara V dan I, ya, tetanya adalah omega kali delta T. Tetanya sama dengan omega adalah 2πf kali delta T. F-nya adalah frekuensi, 2 pi adalah ya pi 3,14. Dengan tetanya harus dalam radian, tidak boleh dalam derajat. Ya, ini harus dalam radian. Ya, maka kita dapatkan delta T sama dengan theta per 2pi kalikan F. Ya. Atau dalam kata lain, untuk Indonesia yang arus bolak-baliknya menggunakan frekuensi 50 Hz, maka arus listrik tertinggal dari tegangan dengan selisih waktu delta T-nya adalah theta per 2 kalikan pi kali F. 2pi kalikan 50 frekuensi listrik di Indonesia, yaitu 2 kali 50, 100, sehingga ini adalah theta per 100 pi detik. Ya. Theta adalah pi adalah 3,14 kali 100, jadi 314. Jadi, ya, selisih waktu antara tegangan dan arus adalah theta per 314 detik. Sekali lagi saya ingatkan, theta harus dalam radian. Ya. Jadi theta harus dalam radian. Theta ini dalam radian. Ya. Dalam radian. Ya. Radian. Ya. Jadi tetanya harus dalam radian. Ya, saya singkat rad. Oke. Jadi di sini sekali lagi bahwa tegangan, ya, tegangan akan mendahului arus sebesar theta, sudut fasenya dalam radian, atau dalam kata lain bahwa tegangan mendahului arus dengan selisih waktunya adalah theta per 314 detik. Dengan tetanya harus dalam radian. Yang kedua adalah rangkaian bersifat kapasitif. Kalau tadi rangkaian bersifat induktif, itu berarti sifat induktansinya, ya, lebih dominan, maka rangkaian bersifat kapasitif kalau, ya, sifat kapasitifnya lebih dominan. Tentunya kalian sudah bisa menduga kapan dia bersifat kapasitif. Kalau tadi bersifat induktif, XL-nya lebih besar daripada XC, maka bersifat kapasitif kalau apa? Iya, XC-nya lebih besar daripada XL. Ya. Atau kita sebut XL-nya lebih besar, lebih kecil daripada XC. Boleh dibalik, XC lebih besar daripada XL. Nah, dengan tetanya lebih kecil dari 0, dalam kata lain bahwa tetanya negatif, ya. Dalam kondisi ini disebut arus mendahului tegangan sebesar theta. Atau ada yang menyebutkan, dengan tegangan tertinggal dari arus. Jadi arus mendahului tegangan atau tegangan tertinggal dari arus sebesar theta. Kita gambarkan diagram fasornya. R, VL, VC. Reaktansinya yang kita gambarkan R, XL, XC. R, XL, XC. XC-nya lebih besar daripada XL, jadi ini lebih panjang.
maka kita dapatkan selisih dari XC min XL tentunya adalah ke bawah. XC min XL ke bawah. Ya, ini saya tidak perlu jelaskan, kalian sudah tahu semua. Berarti impedansinya jadinya rumusnya seperti apa, nggak perlu saya tulis lagi. Kalian tidak perlu harus menghafalkan rumusnya. Yang penting adalah pertama, kalian harus memahami diagram fasornya. Bukan hanya menghafalkan, tapi benar-benar memahami tentang diagram fasor dari resistor, reaktansi induktif XL, dan reaktansi kapasitif XC. Ya. Sekali lagi saya ulang, diagram fasor dari hambatan R adalah ke kanan, ini standarnya, XL ke atas, dan XC ke bawah. Boleh nggak R-nya tidak ke atas tetapi tidak ke kanan R-nya tetapi ke atas? Boleh aja, tinggal kalian putar aja diagram standarnya ini. Berarti kalau R-nya ke atas, XL-nya ke kiri. Ya. Kalau XL-nya ke kiri, XC-nya tentunya ke kanan. Nah, tapi yang kita perlu gambarkan, kita perlu pahami standarnya aja dulu. Ya. Standarnya sudah tahu, nanti kalau diputar-putar pun juga kalian sudah tahu. Ya, itu. Jadi setnya kalian sudah tahu, tentunya dari Pythagoras, rumus Pythagoras. Ya, bagaimana menghitung tetanya juga kalian juga harus sudah tahu. Ya, bagaimana menghitung tetanya. Bisa dengan tangan teta, bisa dengan cos teta, bisa dengan sin teta. Ya, kita perhatikan ini adalah grafik sinus ya, dari hubungan tegangan dan arus listrik. Ya. Tegangan yang merah, ya, arus yang hitam masih. Karena arusnya mendahului tegangan sebesar theta, ya, maka ujung atau kepala dari arus ini ada di depan tegangan, di depan tegangan. Nantinya ini yang bagian sini tidak digambarkan. Kenapa? Karena waktu akan dimulai dari 0 ini di tengah sini. Jadi di perpotongan X dan Y-nya ini, di perpotongan sumbu koordinatnya. Sehingga karena dia dimulai dari 0 di sini, maka nanti grafiknya kita mulai dari sini ini untuk I-nya. Ya, kemudian untuk V-nya adalah ini. Ya, V sama dengan V max sin omega T. I-nya karena dia mendahului tegangan, maka I-nya adalah I max sin omega T plus theta. Kenapa plus? Karena tadi sudah disebutkan berulang kali, karena tegangan arus mendahului ya, tegangan. Arus mendahului tegangan sebesar theta. Ya, itu. I ke kanan, V ya, ke bawah kanan sebesar theta. Ini adalah diagram fasornya. I, kemudian V, ini adalah theta. Ya, itu. Ya, ini saya nggak perlu jelaskan lagi, karena tadi di depan sudah dijelaskan. Yang penting di sini kalian ketahui bahwa arus mendahului tegangan atau tegangan tertinggal dari arus. Sifat yang ketiga adalah rangkaian bersifat resistif atau resonansi. Kapan rangkaian bersifat resistif? Kira-kira kapan ya? Tadi kalau bersifat induktif, XL-nya lebih besar daripada XC. Bersifat kapasitif, XC-nya lebih besar daripada XL. Maka kalau dia bersifat resistif atau lebih dikenal dengan nama rangkaian
berresonansi. Ya. Jadi rangkaian berresonansi. Ya. Kalau rangkaian berresonansi, maka di sini XL sama dengan XC. Ini R-nya, ini XL-nya, ini XC-nya. Kalau itu sama, maka XL min XC 0. Jadi selisihnya ini 0. Kalau selisihnya ini 0, sehingga sisa ini, R-nya ada ini. Berarti impedansinya sama dengan R. Ya, Z-nya sama dengan R. R sama dengan Z. Tetanya sama dengan 0. Jadi tidak ada beda fase antara arus dan tegangan. Atau sering dikatakan arus dan tegangan sefase. Kapan rangkaian berresonansi? Kita coba hitung. XL sama dengan XC. XL tadi sudah disebutkan omega kali L. XC-nya adalah 1 per omega C. Ya. Tinggal kita masukkan omeganya, 2πf kali L sama dengan 1 per 2πfC. Ya. Perkalian silang kalian sudah kelas 3. IPA lagi. Nggak perlu saya jelaskan. Dapatkan dari mana ini, maka kita dapatkan F kuadrat sama dengan 1/4 kuadrat C kali L. Nah, atau F-nya, ini yang kita sebut sebagai frekuensi resonansi, yaitu frekuensi di mana rangkaian akan bersifat resistif atau rangkaian beresonansi adalah FR-nya adalah seperti itu. Saya nggak perlu jelaskan, kalian sudah kelas 3 IPA, udah tahu matematisnya. Ya. FR sama dengan 1/2pi akar 1 per L kali C. FR ini yang kita sebut sebagai frekuensi resonansi. Oke, paham ya semuanya untuk ini? Ya, pada saat beresonansi, tegangan dan arus adalah sefase. Tadi tetanya sama dengan 0. Apa artinya sefase? Artinya arus dan tegangan ini akan berangkat bersama-sama. Jadi kalian perhatikan di sini, ujung dari V dan I adalah di satu titik di sini. Ini yang kita sebut bahwa tegangan dan arus sefase. Ketika tegangannya mencapai maksimum, arusnya juga mencapai maksimum. Tegangannya 0, arusnya 0 juga. Tegangannya mencapai maksimum bawah, arusnya juga mencapai maksimum bawah. Ini yang kita sebut sebagai tegangan dan arus sefase. Sehingga kalau V-nya adalah V max sin omega T, maka I-nya adalah I max sin omega T. Ya. Karena tetanya sama dengan 0. Jadi pada saat beresonansi, tegangan dan arus sefase. Artinya arus dan tegangan berangkat bersama-sama. Ya. Pada saat ini, impedansi rangkaian Z paling kecil. Karena Z-nya sama dengan R saja. Yang lainnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus ya, XL min XC kuadrat atau plus XC min XL kuadrat. Tergantung mana yang lebih besar. Sedangkan di sini Z-nya adalah impedansinya hanya sama dengan R, persis sama dengan R. Sehingga boleh dikata Z-nya paling kecil dibandingkan dengan rangkaian pada sifat yang lain. Jadi impedansinya paling kecil dibandingkan impedansi pada saat dia bersifat induktif ataupun pada saat dia bersifat kapasitif. Karena Z-nya paling kecil, maka dibandingkan dengan pada kondisi dia bersifat induktif dan pada saat dia bersifat kapasitif, maka arus ya, arus di sini ya, pada kondisi resonansi arusnya menjadi paling besar. Karena kita tahu bahwa ya I
I sama dengan, jadi I sama dengan V per set, ya, V per set. Iya, seperti itu. Karena I sama dengan V per set, ya, maka kalau setnya kecil, I-nya sudah tentu akan menjadi besar. Ya, jadi I sama dengan V per set. Kalau setnya kecil, maka I-nya menjadi besar. Ya, jadi dibandingkan dengan pada kondisi dia bersifat induktif dan dia bersifat kapasitif, maka pada saat dia bersifat resistif atau rangkaian berresonansi ini arusnya adalah yang paling besar. Selanjutnya adalah daya pada rangkaian RLC. Daya itu adalah laju energi atau energi yang mengalir atau energi yang terpakai per satu satuan waktu. Jadi pada saat resistor, induktor, dan kapasitor kita hubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik, maka akan ada energi yang terpakai di dalam resistor, induktor, maupun kapasitor. Energi yang terpakai per satu satuan waktu itulah yang kita sebut dengan daya atau laju energi. Pada rangkaian RLC, daya rata-rata rangkaian adalah seperti ini. P sama dengan V efektif kali I efektif kali cos theta. Saya tidak perlu menjelaskan penjabaran dari sini karena cukup panjang. Ya, maka cukup langsung kalian ketahui saja bahwa P dayanya adalah V efektif, jadi tegangannya harus tegangan efektif, di mana V efektifnya sama dengan V max per akar 2. Ya, I-nya adalah I efektif. Ya, ini sudah dijelaskan di bagian pengenalan mengenai arus bolak-balik, tentunya kalian sudah paham. Nah, kalian sudah paham mengenai hubungan V efektif dan V max. Jadi saya ulang lagi, maka V efektif atau di beberapa buku disebutkan V RMS, root mean square RMS, sama dengan V maksimum, V maksimum dibagi dengan akar 2. Demikian juga dengan I efektifnya juga sama. Maka I efektif sama dengan I max per akar 2. I max per akar 2. Ya, ini adalah I efektifnya. Jadi dalam penghitungan daya rata-rata pada rangkaian RLC sumber tegangan bolak-balik, maka dayanya
adalah V efektif kali I efektif cos theta. Jadi nilai efektifnya yang kita gunakan. Ya. Dengan theta beda sudut fase antara tegangan dan arus. Cos theta adalah faktor daya, disebut faktor daya. Cos theta-nya ya, cos theta-nya adalah faktor daya. Sama dengan R per set. Ya, lihat sendiri di bagian impedansi rangkaian. Karena V efektif sama dengan I efektif kali set, ya, maka persamaan itu bisa saya tulis P sama dengan I efektif kalikan set, ya. Jadi V efektifnya saya ganti, ya, di sini V efektifnya, V efektif yang ini saya ganti dengan V efektif ini, I efektif kali set, maka V efektifnya I efektif kalikan set dikalikan I efektif dikalikan cos theta, cos theta-nya sama dengan R per set kalikan R per set. Setnya kita bisa coret, maka kita dapatkan bahwa daya rata-ratanya adalah I efektif kuadrat kali R dalam satuan watt. Ya. Jadi satuan dari daya rata-ratanya ini adalah watt. Ya, daya pada rangkaian arus bolak-balik sebagai resume aja, ya. Dan ini adalah sebagai informasi bahwa dalam arus bolak-balik ini ada 3 jenis daya sebenarnya, tapi saya tidak akan jelaskan karena untuk kalian tidak terlalu penting juga. Nanti kalau kalian masuk di teknik listrik, baik listrik arus lemah maupun listrik arus kuat, baru akan kalian pelajari, ya. Daya pada rangkaian arus bolak-balik ada 3, yaitu daya nyata atau daya aktif, active power, dengan satuan watt yang sudah kita pelajari tadi. P-nya sama dengan I efektif kuadrat kalikan R. Ya. Kemudian ada daya semu, ya, apparent power, biasa disingkat S, sama dengan V efektif kali I efektif. Ya. Satuan yang dipakai adalah volt ampere, bukan watt, tapi yang dipakai adalah volt ampere. Ya. Kemudian yang ketiga adalah daya reaktif atau reactive power, R-nya adalah V efektif kali I efektif kali sin theta, dengan satuannya adalah var, volt ampere reaktif. Ya, ini tidak perlu kalian pertanyakan terlebih dahulu, karena ini nanti akan terpakai pada saat pembahasan mengenai rangkaian arus bolak-balik pada arus kuat, ya, terutama pada arus kuat, ya. Ini nanti S atau daya semu maupun daya reaktifnya itu harus diperhitungkan, ya. Kita hanya membahas mengenai daya nyatanya atau daya aktifnya, yaitu P sama dengan I efektif kuadrat kali R. Nah, dari daya inilah nantinya, ya, dari daya inilah yang akan dihitung harga energinya. Jadi daya yang terpakai, daya nyata atau daya aktif yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pada saat pemakaian listrik dari PLN. PLN akan menghitung energi yang kita pakai, ya, di dalam rumah kita, ya, selama sebulan itu energi yang dipakai adalah berapa. Maka yang dipakai itu akan dihitung dari daya nyata atau daya aktif yang terpakai ini, I efektif kuadrat kalikan R, ya, dengan energinya yang terpakai selama
1 bulan itu adalah E sama dengan P kalikan T. Ya. T-nya, waktunya ini, PLN tidak menghitung per detik, tetapi yang dihitung oleh PLN adalah dalam jam. Ya. Sehingga nantinya rupiah yang dibayar oleh kita pada saat kita memakai energi listrik dari PLN akan dihitung, energinya akan dihitung dalam satuan kilowatt hour. Jadi per kilowatt hour atau kWh. Ya. Jadi per kWh-nya sekian rupiah. Ya. Tidak per watt, ya. Tidak per watt detik, tidak, atau joule. Yang dihitung oleh PLN bukan per joule-nya atau watt detik, tetapi yang dihitung adalah per kWh dari energi yang kita pakai. Ya, itu sekedar informasi yang berkaitan dengan daya pada rangkaian arus bolak-balik dan daya yang terpakai, yang kemudian energinya kita hitung untuk membayar pemakaian energi listrik per bulan dari PLN. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai bagian ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan, itu semua karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Sip.